bukan momen menangisnya itu, tapi muatan dari penyebab tangisan seseorang itu yang akan umumnya berhubungan dengan kesedihan, umumnya berhubungan dengan kekecewaan, kan? Soka pari dewa duka gemana supaya sambawati, ya. Dan itu semuanya muatannya aku salah. Dan itu lebih mungkin lebih spesifiknya adalah dosa. Oh. Kira-kira gitu. Ya. Jadi eh, ketika seseorang menerima kondisi tidak baik, kondisi tidak menyenangkan, itu sebenarnya kan wipaka. Hmm. Setuju kan ya? Ketika seseorang menerima kondisi yang menyenangkan, melihat yang baik-baik, melihat yang indah-indah, itu seseorang menerima wipaka juga. Berarti wipaka baik. Ya, ketika tidak melihat sesuatu, merasakan sesuatu, menerima sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, berarti terima wipaka buruk. Ya, kondisi seperti itu akan datang. Nah, ketika kondisi buruk kita terima, misalnya kesedihan, kita akhirnya kecewa terhadap kondisi yang memunculkan kesedihan. Kesedihan itu adalah efek dari akibat buruk yang kita terima, kita bikin kondisi kesadaran baru saat itu. Ya, makanya perlu yoniso manasikara itu. Kita perlu meluruskan pandangan kita ketika kondisi buruk terjadi. Kita harus bikin stabil. Kita harus kendalikan, oh ini karma saya, karma buruk saya berbuat. Ya sudah. Kecewa pasti ada, tapi kita harus redam sebisa mungkin. Jangan larut oleh kekecewaan tersebut. Karena mungkin yang tadi Anda bilang, apa namanya, dengan mengekspresikan tangisannya, jadi lebih nangis sebisa-bisanya gitu, Anda bisa bisa meredam itu, mungkin salah satu tekniknya. Tapi berapa banyak potensi karma yang dihasilkan pada saat itu dengan mengekspresikan, dengan larut, mau dikatakan ya, dalam kesedihan itu sendiri, dalam walaupun hanya dalam kesedihan. Nah, itu yang terjadi. Ini ya orang umumnya katakan itu baik, tapi dari sisi kita harus mau dibilang eling setiap saat, sadar setiap saat, artinya ya kembangkan dan pada sekarang itu ya, sebisa mungkin kita redam, terima kondisinya, dan bukan jadi artinya jadi kaku ya, bukan artinya jadi dingin ya, tidak. Bukan. Kalau memang yang belum mati mungkin terkesan kaku, jadi wajar dia nggak mati untuk mati. Jadi bagaimana kita menjaga yang sikap itu supaya kita tetap punya ya positif thinking. Dan biasanya kesedihan, kekecewaan, tatap tangis itu akibatnya dari masalah, ya penyebabnya dari masa lalu yang tidak menyenangkan. Kita mengingatnya, momen-momen tersebut, kok dia kok dia sakit kecil, kapan sakit itu. Jadi kebanyakan kita hidup di masa lalu, kita nggak present moment, kita nggak hidup di saat ini. Padahal di saat ini saya lagi hidup di dia. Makanya kebahagiaan itu kita berusaha untuk apa namanya, ya menjaga present moment kita itu sendiri dengan baik. Ya enggak, kenapa saya harus bersedih? Karena sudah terjadi ya. Kita bisa terima. Karena saya berusaha untuk bagaimana caranya. Ingatan yang lampau muncul, oke, saya akan terima.
rasa momen lah kebahagiaan. Kita bisa jadi bahagia, kita bisa ingat sebenarnya hidup di saat ini. Karena ada lagi waktu yang terpenting dalam hidup kita saat sedang itu akan menentukan ya kita mau sedih atau mau tenang. Kalau kita menyadari saya mau happy, oke jangan sedih. Saya mau tenang, jangan sedih. Berjuang untuk tidak sedih, berjuang untuk tidak kecewa sedih. Bagaimana caranya? Ketika kekecewaan sudah terjadi, ya alihkan dengan yang baik. Jadi kita hanya bisa meluruskan pandangan dia. Paling ini sabar ya. Itu pelurusan pandangan bahwa nggak boleh bersedih. Nasihat kita kasih nasihat untuk meluruskan pandangan titik. Ya, balik lagi nggak semua orang langsung bisa cik. Makanya saya bilang repetition is necessary cik. Pengulangan dilakukan supaya jadi mahir menghadapi dinamika kehidupan. Kita harus belajar terjun langsung menghadapi dinamika kehidupan. Banting, kalau Anda mau kuat dibanting, Anda harus siap dibanting-banting. Betul. Jadi saat ini berusaha kita meredam supaya mereka klik gitu. Saya sabar deh. Kayaknya kan kadang ada tetangga, ada teman-teman kita kan sabar ini ujian. Yang sabar ini ujian dia akan meredam. Oke, saya harus kuat. Saya harus kuat sehingga pada saat itu kan dia langsung berbalik positif gitu kan. Saya harus kuat, memang ujian. Saya sedang diuji. Dibilang dalam tanda kutip ya, berarti Tuhan sedang sayang saya. Ya, dia menguji untuk saya menjadi lebih kuat. Karena dengan ujian saya jadi kuat. Itu kan berarti kan memotivasi kan. Tapi kita pakai cara bagaimana bisa alihkan perhatian dia dengan kesediaan dengan saya. Ya, sesuai dengan sabar ya. Tidak usah terlalu bersedih, artinya ya sudah Anda bisa menerima kondisinya. Nah, jadi kita yang harus coba untuk ya meredam, tapi memang kita harus berusaha menerjemahkan ini dhamma ini dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang ada pandangan-pandangan yang memang nggak sesuai dengan dhamma, tapi bisa yang orang bilang efektif ya seperti tadi. Nah, banyak orang ya dengan mengekspresikan gejolak emosinya dia lebih tenang. Tapi yang jadi bahayanya entah berapa banyak potensi karma yang dia buat pada saat itu, yang dengan emosi dia wah gitu misalnya teriak-teriak atau dan itu kan betul-betul berarti emosinya kencang dan cetananya kuat sekali, dia mau nangis, dia mau sekencang-kencangnya, itu karma buruknya bisa besar dari sisi niat ya, dan juga dari kekotoran batin. Ingat, seseorang membuat karma, ya karma terjadi besar kecilnya atau kuat atau ringannya kualitas karma yang dihasilkan seseorang itu berdasarkan 4 kondisi. Ya, yang pertama adalah niat. Niat seseorang cetana. Kedua adalah usaha yang dilakukan. Ya, usaha yang dilakukan. Ini juga menentukan. Yang ketiga, kekotoran batin seseorang. Tingkat kekotoran batin seseorang juga menentukan kualitas karma. Misalnya karma buruk dilakukan dengan kualitas kekotoran batin yang besar, itu juga akan menghasilkan karma yang banyak, artinya kuat. Dan juga ini ada kepada siapa itu dilakukan. Dan yang terakhir satu lagi, apa akibatnya
setelah kondisi itu dilakukan. Bagaimana akibatnya? Apakah mengakibatkan kerugian yang sangat besar atau bagaimana? Itu. Ya. Tapi memang nggak bisa semua orang bisa jadi. Dia artinya memang harus melalui proses ya. Harus melalui proses sampai pada akhirnya kita jadi mahir. Gitu. Ya, memang balik lagi ya semua naik turun, semua babak belur di awal, semua karena dipukul-pukul, dibanting-banting, akhirnya pada saat di momen tertentu dia siap menghadapi itu, ya kan? Udah tahan banting, tahan pukul, akhirnya berjuang, bergerak, ya. Akhirnya dia punya kondisi tersebut. Tapi sekali lagi, ya karma tetap berjalan. Potensi karma tetap kita hasilkan. Ini challenge-nya. Ya, siap nggak siap, potensi karma tetap terjadi, makanya kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalau Anda sudah tahu, Anda semua di sini sudah tahu, ya sekarang sudah waktunya kita harus mempersiapkan ini dengan baik. Kalau tidak, ya kita akan ya melewatkan kesempatannya. Karena waktu terus berlalu, waktu terus terjadi, gitu ya. Itu. Kalau misalnya kita nggak ketemu dhamma, kita nggak tahu posisinya mana yang benar, mana yang tidak benar kan. Kita mungkin akan membenarkan. Nah, makanya ketika kita ketemu dhamma, kita sudah tahu posisi yang benar. Kita harus mengarah ke posisi tersebut. Gitu. Sesuai dengan keadaan kita ya, bertahap. Terus, nah ini harus kita latih ke sana. Kalau enggak, kita hanya mendengar dhamma, ya makanya ada yang dibilang, ya kebanyakan umat Buddha bukan umat Buddha, tapi hanya penggemar Buddha saja, hanya supporter Buddha saja gitu. Karena tahu dhammanya tapi tidak dipraktekkan secara ini, tidak banyak yang dipraktekkan. Dan Buddha mengatakan lagi di Dhammapada yang lain, di suta-suta yang lain, ya lebih baik kenal satu kata dhamma tapi dipraktekkan gitu kan, daripada kenal 1000 kata dhamma tapi tidak dipraktekkan. Nah itu. Ya, jadi dengan kondisi kekecewaan muncul, satu kata kunci Anda bisa latih, kanti, sabar. Ya udah, Anda ingat sabar, sabar. Satu aja kata dhamma, kanti, sabar. Ini sering juga Bante bilang. Atau Anda mau yang mana lagi gitu, kata dhamma yang mana lagi? Silakan. Atau yoniso manasikara, oke. Pegang kalimat itu setiap apapun, yoniso manasikara, yoniso manasikara, yoniso manasikara. Bisa saja. Satu kata dhamma yang Anda jadi kuncinya. Nah, memang kondisi itu bisa terjadi, Ci. Kadang ada orang yang memang perlu istilahnya jatuh dulu baru mereka sadar. Kayaknya memang harus kena pukul dulu baru mereka sadar. Makanya kan ada tipikal 4 kuda, Ci. Enggak semua orang bisa ideal ya. Enggak semua orang baru lihat cambuknya begini saja bergerak kudanya. Enggak, mesti ditampol dulu, istilahnya dihajar dulu baru wih. Nah itu. Jadi ada 4 variasi ya. Kuda pertama, nah itu ingat ya. Kuda pertama adalah kuda yang begitu mau ada bergerak, ada gerakan pecut, dia langsung bergerak lari. Kuda pertama. Kuda kedua ditakut-takutin gitu. Ditakut-takutin tapi nggak digebuk. Ya, supaya dia lari. Akhirnya dia lari begitu. Set belum kena dia udah lari. Kuda ketiga ya kena gebuk juga sudah. Ter gitu. Baru dia lari. Kuda keempat udah digebuk, udah dipecut, ditusuk.
sampai tulang gitu, baru dia lari. Nah, Oh. kebijaksanaan seseorang dalam menyikapi keadaan. Makanya berbeda sudut pandang. Itu diperlukan sih. Itu salah satu kondisi dia untuk tenang saat ini dengan bantuan eksternal. Itu bagian dari ahara, makanan. Makanan dia secara ini, salah satunya dengan obat. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sampai memang kama dia yang memungkinkan untuk matang gitu ya. Lagi ada kondisi kama yang mengharuskan dia juga minum obat. Ketergantungan itu sendiri. Nah, makanya kita melihat kondisi ini, kita yang harus objektif ya. Kita jangan terbebani, kita jangan bergejolak nih. Nah, akhirnya kita harus jadi kuda pertama. Kita loh. Kita jangan larut oleh kondisi mereka. Kita belajar dari pengalaman mereka. Nah, banyak orang nggak sadarin ini. Jadi banyak orang jadi, aduh kasihan ya. Kitanya jadi sedih ya. Akhirnya terbawa. Kita akhirnya larut oleh kondisi itu. Nah, itu sebenarnya kita melihat kondisi itu adalah kita melihat, kita mendapatkan wipaka buruk loh. Kita dapat wipaka buruk, kita ada di kondisi itu, ada di kondisi yang tidak menyenangkan. Kita dapat wipaka buruk. Tapi kita tanpa sadar, karena kasihan yang berlebihan, bukan karuna sih sebenarnya itu. Karuna itu kusala. Orang yang karuna nggak akan nangis. Karena kusala nggak mungkin ada dosanya di sana. Tapi keinginan untuk menolongnya kuat. Untuk mengatasi keadaan, tapi tidak dengan bersedih. Ya, akhirnya kita belajar dari sana. Nah, kita harus jadi kuda pertama. Saya tidak boleh seperti dia. Karena seperti ini. Nah, itu dijadikan acuan kita, perenungan. Jadi saya harus tidak seperti dia untuk saya sampai kondisi seperti ini. Perenungan itu. Kalau udah seperti ini, repot saya. Minimal seperti itu. Nah, itu jadi ada dhamma di sini buat kita. Kita belajar dari pengalaman orang ya. Belajar dari pengalaman. Jadi kita waspada di sini. Inilah yoniso manasikara kita dalam kondisi tersebut, menyikapi keadaan tersebut. Ada damanya di sana buat kita sendiri. Selain kita berusaha untuk menolong dia sesuai dengan kemampuan kita.